Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muftiarisa Fantiasmin dan Suryani. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode meta-analisis. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu meta-analisis. Nah, menurut Sucipto 1995 mengartikan bahwa meta-analisis sebagai salah satu upaya untuk merangkum berbagai hasil penelitian secara kuantitatif. Dengan kata lain, meta-analisis sebagai suatu teknik ditunjukkan untuk menganalisis kembali hasil-hasil penelitian yang diolah secara statistik berdasarkan pengumpulan data primer. Jadi, meta-analisis merupakan suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data yang diperoleh, sehingga mendekati kekomprehensifan dengan maksud-maksud lain. Adapun tujuan meta-analisis yang pertama yaitu untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan, yang kedua untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji, yang ketiga untuk menemukan konsistensi atau ketidakkonsistenan suatu penelitian yang sejenis, dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh estimasi effect size, seberapa kuat hubungan atau seberapa besar perbedaan antara variabel di tiap penelitian. Nah, kemudian ada langkah-langkah dalam melakukan meta-analisis secara umum. Menurut De Koster 2009, yang pertama, menentukan dan mempelajari topik penelitian yang akan dirangkum. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan sejumlah penelitian dengan topik yang telah ditentukan dan menyeleksinya. Yang ketiga, melakukan perhitungan effect size dengan metode dalam meta-analisis dan uji hipotesis terhadap effect size. Yang keempat, yaitu mengidentifikasi ada tidaknya heterogenitas effect size dalam model pada tahap ini. Yang kelima, yaitu analisis variabel moderator, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dan menginterpretasi hasil penelitian meta-analisis. Selanjutnya, kelebihan meta-analisis menurut King dan Junhe tahun 2005. Yang pertama, mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian kuantitatif. Yang kedua, mampu menggambarkan hubungan antar penelitian dengan baik. Yang ketiga, meta-analisis lebih objektif karena fokus pada data. Yang keempat, meta-analisis dilakukan secara kuantitatif sehingga lebih mudah dilakukannya. Dan yang terakhir, meta-analisis fokus pada effect size. Selanjutnya, kekurangan meta-analisis menurut De Koster tahun 2009. Yang pertama, ada sampling bias towards empirical studies, yaitu sampling bias berarti pengambilan sampel yang tidak sesuai karena ketidakseragaman tiap-tiap studinya. Kemudian yang kedua, publication bias meta-analisis yang menggunakan data yang terdapat dalam penelitian yang telah dipublikasi sehingga dianggap penelitiannya tidak representatif. Kemudian yang ketiga, apple and orange. Metode ini bisa dianalogikan seperti membedakan antara buah jeruk dan juga apel, yang artinya mengkomunikasikan studi yang berbeda dalam analisis yang sama. Kemudian methodological error, yaitu kesimpulan yang salah dapat dikarenakan kesalahan yang bersifat metodologi. Selanjutnya ada contoh penggunaan meta-analisis. Ini ada di jurnal yang berjudul Meta-analisis Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning terhadap Hasil Belajar Matematika. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali keefektifan model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar matematika, khususnya pada siswa sekolah dasar. Nah, penelitian ini dilakukan menggunakan metode meta-analisis dengan cara mengkaji beberapa artikel pada jurnal nasional yang dapat diakses secara online. Kemudian penelitian meta-analisis ini menggunakan sampel 15 artikel yang relevan pada jurnal nasional tentang model pembelajaran based learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Selanjutnya ini adalah contoh penggunaan metode meta-analisis yang selanjutnya dengan judul Meta-analisis Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Taktik atau TGFU terhadap pengembangan aspek kognitif siswa dalam pendidikan jasmani.
Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran pendekatan taktik TGFU terhadap aspek kognitif siswa dalam pendidikan jasmani. Penelitian ini menggunakan desain meta-analisis yang merupakan kajian atas sejumlah hasil penelitian dalam masalah yang sejenis. Nah, kemudian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan human instrument. Setelah fokus pada penelitian menjadi jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan kembali data yang telah ditemukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data akan menggunakan teknik dokumentasi. Sekian presentasi dari kami, kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.